Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih buat waktu yang luar biasa, kami boleh menyembah Engkau, boleh memuji Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami, bahkan ikut juga dalam hati dan pikiran kami, memuji dan roh kami. Tuhan melawan kami, Tuhan memberikan kekuatan yang baru, Tuhan memberikan sukacita yang baru, Tuhan menghibur kami, bahkan Tuhan menyembuhkan setiap kami, sehingga apapun yang kami alami hari-hari ini tidak membawa kami untuk jauh daripada Engkau Tuhan. Tapi semakin hari berlalu, apapun yang terjadi, apapun yang hari ini kami lalui Tuhan, kami tetap memandang dan kami tetap mencari Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan kami, Tuhanlah harapan kami, Tuhanlah masa depan kami. Tuhan Kaulah sumber di atas segala sumber dalam hidup kami. Bawa kami untuk tetap juga dalam hadirat Tuhan. Bawa kami untuk datang melekat dengan Engkau yang penyembahan yang lahir dari hati dan pikiran kami, yang benar, yang kudus, yang takut akan Allah. Dalam nama Yesus Tuhan, kami tahu bahwa tempat yang paling aman dalam hidup kami hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memuaskan hidup kami, hanya Engkau bisa memahami hidup kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang membawa kami semakin hari semakin kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan akan kehidupan kami semuanya secara utuh ke dalam tangan Tuhan, karena kami tahu bahwa di luar Tuhan kami akan binasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah atau persekutuan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati kami semua, memberkati orang-orang dalam perjalanan, bahkan Tuhan setiap kami Tuhan, biar hari ini sebagaimana kami datang, kami pulang, kami mendapat jawaban, kami dilepaskan, kami dibebaskan, kami dipuaskan bersama dengan Engkau Tuhan dalam hadirat-Mu. Baik itu juga lewat setiap firman yang akan didengar oleh setiap kami. Tutup umus kami semua dengan kuasa darah anak domba Allah. Kami diamkan setiap roh yang bukan berasal daripada Allah. Kami hancurkan Engkau, patahkan Engkau dalam nama Yesus Tuhan. Kami usir Engkau keluar dari hati pikiran kami, tubuh jiwa roh kami, sehingga Tuhan kami boleh menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan pujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Terima Allah kami yang hidup, kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Shalom. 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 Saya pribadi sangat diberkati dengan kursi tadi, rasanya pengen 2 jam lagi, Mbak. Iya, karena memang apa ya, di dalam penyembahan itu kita hanya percaya, kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi kita hanya percaya kuasa Tuhan itu pasti dinyatakan, ya, melalui apapun. Mungkin kita punya pergumulan di luar sana, kita punya pergumulan di kota mana, kalau kita melakukan penyembahan di sini, ya, kuasa Tuhan tidak terbatas waktu dan waktu. Amin. Ya, ketika kita bersepakat dengan Dia, kalau kita bisa memuji dengan nama Tuhan, kita bisa memuliakan Dia, artinya apa? Kita bersepakat dengan Dia. Nah, ketika kita bersepakat dengan Dia, luar biasa, ya, itu pasti yang terjadi. Nah, saya ingin share tentang visi, dan ini lebih ke arah pribadi saya sendiri, ya, apa yang menggerakkan hidup saya saat ini, ya kan? Dan sejak saya mengenal Tuhan, dari sejak saya terima panggilan Tuhan, rasanya kayak apa ya? Kayak orang itu mau ngerem itu susah, ya. Dulu saya tunda. Saya dapat panggilan Tuhan itu selalu saya tunda, karena saya lebih asik. Saya dulu atlet, ya. Saya lebih asik di situ, ya. Selalu saya tunda. Tapi ketika saya mulai masuk, ya, kadang bener gak ini saya masuk? Bener gak? Seperti itu kadang-kadang, ya. Bener gak ya ini aku mau bener-bener ini serius dengan Tuhan? Nah, ketika saya jalani, ini tadi tidak bisa direm, tidak bisa kepingnya terus karena ketika aku melangkah, Tuhan, aku diingatkan Tuhan melakukan ini. Ketika melangkah, jadi kayak orang tuh selalu penasaran. Habis ini apa lagi Tuhan? Habis ini apa lagi Tuhan? Nah, saya ingin kita semua
merasakan itu, gak cuma merasakan, ngalami itu. Ya. Nah, cuma kadang-kadang ya, kadang-kadang ada banyak penghalang dan kita tidak salahkan penghalang itu. Tapi yang penting kemauan kita, ya, yang penting motivasi kita itu terus lapar dan haus sama Tuhan. Ya. Aku cuma mau cerita tentang, pernah dengar cerita si bungsu dan si sulung, si bungsu ya, pernah dengar ya. Nah, kalau kita baca di Lukas 15 ayat 11 sampai 32 ya. Kita buka Lukas 15 ayat 11 dan 32, kita itu cerita seluruhnya. Pada intinya si bungsu ini minta sama bapaknya, bagi dong harta, ya, harta milik kita, ya, harta milik kita yang menjadi bagianku. Kita sering diajarkan si bungsu ini kurang ajar ya. Bapaknya belum mati sudah minta warisan, betul nggak? Apa benar ini warisan sih? Ya. Di sini dikatakan harta milik kita loh. Artinya apa? Si bungsu berhak juga atas harta ini. Bagian dari harta yang ada ini milik kita, milik dia, bapaknya dan si sulung, ada bagian dia, benar nggak? Ya. Di sini bukan bicara warisan. Ini jelas nih, kalau kita lihat batas seluruhnya nih, bapaknya ini mesti seorang pengusaha besar, ya. Ketika mereka berbisnis, berusaha, mereka ada harta, ya, itu yang dibagi. Nah, sampai di sini sebenarnya si bungsu tidak ada masalah. Nah, saya ingin menyoroti ketika si bungsu ini pulang, ya, saya beberapa minggu ini saya sempat bikin kuis, ya, bikin kuis di beberapa grup WA yang kami layani, ya kan. Kuisnya harus seperti ini. Di Alkitab ini dikatakan ketika si bungsu datang, dia ketemu siapa? Nah, ya. Jadi yang kita lihat di ayat Alkitab, ya, si bungsu ini waktu datang ketemu siapa? Ayahnya ya, bapaknya ya. Bahkan bapaknya dari jauh sudah lari mendapatkan dia, benar nggak? Nah, kuis saya seperti ini. Misalkan si bungsu datang dan ketemu bapaknya, datang ayahnya, tapi ketemu si sulung dulu gimana? Nah ini jadi masalah kan? Ketika bapaknya mempestakan si bungsu ini, si sulung datang aja, baik, kenapa? Ada apa ini kok seperti ini? Dia marah, benar nggak? Nah bayangkan kalau sebelum ketemu bapaknya, ketemu si sulung dulu ini di jalan atau di depan pagarnya, si bungsu datang, apa yang terjadi sama si bungsu ini? Ketika si sulung ketemu dulu, bapaknya mungkin lagi di kamar atau bapaknya lagi pergi, yang ketemu si sulung, apa yang terjadi? Nah, sebagian besar nih ya, kalau sebagian besar berarti kan istilah normalnya, ya kan? Kalau mereka katanya, ketika kamu jadi si sulung ketemu si bungsu, apa yang kamu lakukan? Ya. Kebanyakan mereka berkata apa? Oh ya tak ucit, ya. Oh tak usir lagi mungkin, benar nggak? Nggak ada pengampunan. Kamu sudah menghabiskan harta bapak, benar nggak? Kamu nggak melayani bapak, kamu foya-foya, hidup bersinar, betul? Ada yang jawab gini, kalau saya kayaknya saya terima deh, ada yang, tapi ya jadi hamba aja. Ya. Nah lihat belum, kadang siswa ini mungkin lihat adiknya yang keadaannya seperti itu, mungkin pikir itu orang gila, mungkin orang gila pergi diusir. Ya itu yang terjadi. Ya, hampir semuanya bersikap seperti itu. Nah, kalau kita lihat realitanya saat ini, ya, kita lihat realitanya saat ini, yang terjadi benar nggak seperti itu? Ya. Si sulung ini siapa sih? Si bungsu ini? Bayangkan ketika
si bungsu ini ketika dia keluar dengan hartanya, dia sukses. Tapi tetap foya-foya, tetap hidupnya tidak benar. Tapi dia sukses, dia kaya, ya kan? Dia datang nih, ya, dengan sombongnya, dia lihat si sulung, kakaknya. Lihat nih, aku keluar dari bapakku, aku sukses. Ya. Aku keluar dari bapakku, aku berhasil. Nah, ketika si bungsu punya mobil mungkin, ya, ketemu si sulung, dia lihat nih sulung, aku sukses nih. Ini juga terjadi sekarang. Banyak. Akhirnya si sulung, kenapa aku dulu gak ikut seperti itu? Bisa aja nggak si sulung ikut si bungsu keluar? Bisa nggak? Aku melayani bapakku terus, aku seperti gini terus. Bisa nggak? Bisa. Dan ini banyak terjadi. Ya, si sulung lihat si bungsu sukses, jadi idola malahan, jadi artis terkenal. Dia juga pengen seperti itu. Ya, kok aku nggak bisa menikmati seperti itu? Ya, karena di sini dikatakan si sulung nggak pernah merasa nggak pernah dipestakan sama bapaknya. Ini yang terjadi, ya. Sehingga apa? Akhirnya bisa aja dua-duanya tersesat lagi, keluar malahan semuanya anak-anaknya. Nah ini bisa terjadi seperti itu. Hanya hamba Tuhan mungkin yang sudah bosan, yang sudah boring, gini-gini aja pelayanannya, ya kan? Kok lihat teman-temannya enak-enak, sukses, ya, kaya, jadi artis, wah. Kenapa aku nggak bisa menikmati itu juga? Ya. Nah, ini terjadi juga saat ini. Artinya apa? Kalau kita ini nggak bisa ketemu Bapa, ya, hidup kita ya nggak gitu-gitu aja. Sukses ya sukses gitu aja. Nah, terus ada yang ketiga lagi. Si sulung ini baik nih misalkan. Bisa nggak si sulung baik? Ya, ada hamba Tuhan yang ramah, baik, banyak, ya kan? Hatinya hati Bapak katanya. Terus kemudian si sulung, udah, kamu tak terima di rumah ini, ya. Terus kamu di sini baik-baik saja, kamu bekerja, ya. Kamu melayani Bapak. Udah, pokoknya kamu tak terima lah, ya. Bisa nggak itu seperti itu, ya? Nah, akhirnya pas si bungsu mengalami apa? Ya wes, hidupnya ya akhirnya seperti si sulung. Ya wes, tiap hari bekerja, tiap hari melayani bapak, seperti itu. Tapi tidak pernah mengalami perubahan yang benar gitu. Nah, si sulung ini katanya, si sulung ini bisa menjadi seperti bapaknya enggak? Ketika bapaknya menjumpai si bungsu, ya, dia sambut si bungsu anaknya itu. Kemudian apa? Dia pakaikan cincin, diganti jubahnya, diganti kasutnya, betul nggak? Kira-kira si sulung bisa melakukan itu nggak? Si sulung bisa nggak melakukan itu? Kasih cincin, kasih jubah, ganti kasutnya, bisa nggak? Nggak bisa. Karena ini otoritas Bapak. Sebaik apapun ya, kita sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sebaik apapun saya melayani orang, selama saya tidak menyerahkan dia pada Bapa, ya, saya masih gagal. Dia belum bisa menjadi apa-apa. Jadi ketika si bungsu ini terima cincin, ketika si bungsu ini terima jubah, ketika dia terima kasut dari bapaknya, artinya apa? Jati dirinya berubah. Amin. Jati dirinya berubah. Bahkan di saat dia belum merubah perilakunya, bahkan di saat dia masih kotor, itu wewenang Bapa. Engkau ku angkat lagi menjadi anakku, engkau aku akui lagi menjadi anakku. Anakku mengasihi engkau. Jadi dia kasihkan cincin itu, dia pasang jubahnya itu ke anaknya yang busuk, dia pasang kasutnya si anak. Supaya apa? Supaya jati diri anak ini berubah menjadi seperti apa? Menjadi seperti dia, punya otoritas, punya wewenang seperti bapaknya.
Sehingga apa? Dia di situ bukan hamba lagi. Dia di situ bukan pendosa lagi. Tapi dia menjadi anak bapaknya. Amin. Dia menjadi pribadi yang baru, jadi diri yang baru. Yang selama ini dia katakan di luar ini kamu pendosa, kamu pezina, ya, kamu nggak bisa kata kayak bapakmu, ya, kamu orang berdosa. Itu capnya dia. Bahkan ketika dia ketemu si sulung, dia masih pakai cap itu. Tapi ketika dia bertemu dengan bapaknya, jati dirinya berubah. Nah, kita nggak mungkin ya melayani dia seseorang. Misalkan saya melayani Bu Tony, ya. Bu Tony itu yang mana ya? Melayani Bu Tony. Ya. Saya ketemu Bu Tony bisa dihitung ya Bu ya. Maksud sehari calon Bu Tony terus kan enggak, ya kan? Bisa aja sebulan sekali atau seminggu sekali, ya. Kemarin itu sering saya ketemu, sekarang udah jarang. Ya, bukan kasihnya yang luntur loh Bu, ya kan? Nah, kita hanya bisa ketemu hanya sewaktu-waktu, tetapi Bapa kita, Roh Tuhan bersama dengan kita berapa jam sehari? 24 jam sehari. 24 jam sehari Bapa bersama dengan dia. Berarti sepandai-pandainya kita mendidik orang itu, lebih baik mana? Dari waktunya aja udah jelas kita kalah jauh. Tapi kalau kita ketemu kadang-kadang kita malah menghakimi dia, ya, kita malah menuduh dia. Oh, kamu masih ada dosa ini, oh, kamu masih ada kutuk ini. Ya. Ketika kita jadi diri kita berubah, Bapak gak melihat lagi perbuatan anaknya itu yang selama ini tidak benar, yang selama ini dosa. Yang Bapak tahu ini anaknya, ya. Yang Bapak tahu anaknya punya kuasa, punya otoritas, ya. Nah, ketika kita dilahirkan kembali, kita dirubah jati diri kita menjadi baru, roh kita diperbarui, ya. Itu roh kita, ya. Kalau lahir baru itu ya diperbarui apa? Roh kita. Fisik kita masih sama. Saya tadi sebelum lahir baru gendut, setelah lahir baru ya masih gendut, ya kan? Tidak berubah. Tetapi roh kita berubah, sama seperti Yesus firman Tuhan katakan. Ya. Jadi dimulai dari roh kita, jati diri kita berubah. Kalau kita dipaksa untuk melakukan sesuatu yang bukan jati diri kita, itu tidak akan pernah berkemenangan, tidak akan pernah berhasil. Amin. Ya. Tapi kalau kita berubah jati diri dulu, oh ya, aku sekarang sudah benar karena Bapa. Aku sekarang sudah bebas dari kutuk, aku tidak ada kutuk lagi. Oh, aku sekarang sudah disembuhkan dari segala sakit penyakit. Ya kan? Oh, aku sekarang sudah punya kuasa, punya otoritas. Maka setelah itu perilaku kita ya seperti orang yang benar. Bukan kita berbuat benar untuk supaya kita menjadi benar. Tidak bisa seperti itu. Tapi kita dibenarkan dulu sehingga kita bisa berbuat kebenaran. Apa yang kita buat di dalam kebenaran. Ingat firman Tuhan berkata, bukan berkata seperti ini. Kamu harus berbuat benar, enggak. Kamu harus berperilaku di dalam kebenaran. Ada bedanya. Ya. Kalau kita misalkan berbuat baik, ya, di luar sini ya, di luar sana, nyapu misalkan, ya. Apa kita nyapu di dalam sini? Enggak kan? Mau kita berbuat baik seperti apa di luar, dia tidak pernah berbuat baik di dalam rumah doa ini. Tetapi ketika kita ada di dalam rumah doa ini, bahwa kita mungkin marah atau lagi, ya kita tetap ada di sini gitu. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita ada di dalam Tuhan, di dalam kebenaran. Ya, bukan berarti kita tidak bisa berbuat salah. Tetapi firman Tuhan berkata, roh kita sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Itu firman Tuhan. Firman yang berkata, roh kita sudah diperbarui, memang sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Nah, bagaimana kita bisa sama seperti roh kita? Ya, kalau kita bercermin kemarin di Hotel Pandanaran, ini
tak suruh lihat cermin, tak foto. Ya. Pernah nggak kita lihat muka kita sendiri tanpa cermin? Bisa nggak? Ya bisa kan? Begitu kita lihat cermin, oh aku mancung, oh aku gemuk, kok bisa percaya? Ya kan? Oh aku pakai alisnya nih separuh tok nih, ya kan? Kok bisa percaya sama cermin? Ya. Nah, kalau kita mau lihat gambar kita secara fisik di cermin, nah sekarang cerminan kita apa di dalam roh? 1 Korintus 13 ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya. Seperti kita melihat cermin, nah, seperti dikatakan di firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan itu seperti kita melihat cermin. Ya. Ketika kita selesai baca, seolah dari cerminnya kayak hilang seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kita melihat roh kita yang baru? Bagaimana kita melihat roh kita yang sudah sempurna? Bahkan dikatakan roh kita menjadi satu dengan Kristus. Itu sudah menjadi esa dengan Kristus. Ya, esa itu satu, mandungan. Ya, bukan dua roh lagi dalam hidup kita, tapi satu roh. Roh kita dengan roh Kristus menjadi satu. Ya. Nah, bagaimana kita melihat yang sempurna itu dalam hidup kita? Melalui apa? Firman Tuhan. Itulah cermin kita, satu-satunya. Kita baru bisa melihat melalui firman Tuhan. Ya, tetapi apa yang kita lihat itu, ya, yang sempurna itu tidak cuma penglihatan toh, tetapi kita bisa tahu potensinya, kita bisa tahu kekuatannya, kita bisa tahu otoritasnya apa, kita bisa tahu bagaimana kita melakukan sesuatu, benar nggak? Ya, kalau kita lihat cermin kan kita bisa lihat. Nah, jadi ketika kita punya melihat cermin dalam firman Tuhan, kita bisa tahu, oh aku ternyata punya otoritas, punya kuasa. Tuhan berkata seperti ini, segala kuasa di atas, di bumi maupun di surga sudah ada di tanganku. Ya. Oleh karena itu, baptis salah seluruh bangsa dan jadikan mereka murid. Nah, kenapa kita harus dimuridkan? Supaya apa? Supaya kita tahu potensi-potensi kita, supaya kita tahu kuasa itu, cara menggunakannya. Amin. Ya, jadi tadi ya, pertama kita harus ketemu Bapa dulu, lahir baru dulu. Ya, tanpa lahir baru, tanpa kelahiran baru, kita tetap aja sampai itu dulu. Ya, kita lahir baru itu apa? Mati bersama dengan Kristus, ya, dibangkitkan kembali bersama-sama dengan Kristus, hidup menjadi manusia baru. Ya. Itu dalam sekejap roh kita berubah, tetapi jiwa kita, tubuh kita proses. Makanya Tuhan apa? Memperbarui akal pikiran kita, perbarui akal budi kita dengan firman Tuhan, supaya apa? Kita akhirnya menjadi segambar serupa seperti Kristus. Makanya Tuhan dia tidak pernah kamu berdoa minta kesembuhan. Pernah nggak di ayat firman Tuhan? Mintalah kesembuhan, berdoa minta kesembuhan, berdoa minta masalahmu dihilangkan, ya kan? Kan tidak pernah Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Perkatakan kepada gunung ini pindah. Perkatakan. Kenapa? Kita sudah punya kuasanya. Kita sudah punya otoritasnya. Kalau kita sakit nih, ya kan? Masih bisa sakit ya? Masih bisa. Kita masih di dunia. Tapi kita punya otoritas, kita tidak bisa dikuasai oleh sakit penyakit lagi. Ya, kita punya otoritas. Ya, sakit penyakit, engkau tidak berada atas hidupmu lagi. Engkau keluar dari tubuhmu saat ini juga. Ketika kita ngomong seperti itu, kita sepakat dengan firman Tuhan. Ya, bahwa sakit penyakit sudah tidak berkuasa lagi. Dan ketika kita perkatakan gunung sakit, engkau pindah, dia akan pindah. Tapi dikatanya masih sakit. Itu kan kenyataannya. Tapi kebenarannya kau sudah sembuh. Nah, kita harus belajar di sini melihat kebenaran walaupun kenyataannya berbeda. Kenapa susah? Karena yang kenyataannya kelihatan, benar nggak? Bisa dirasakan. Yang benar ini belum bisa dirasakan.
Tapi itu cara kerjanya. Apa yang kita lihat di cermin tadi, firman Tuhan berkata, cara menyatakan kepada itu terjadi dengan memperkatakan, dengan iman. Orang percaya hidup karena iman. Iman oleh pendengaran firman Kristus. Bukan dengan hasil perbuatannya, tidak dengan kekuatannya sendiri. Nah, di dalam Matius 21 ayat 28, ini bicara masalah dua anak juga. Tetapi apakah pendapatmu ini tanya ya Tuhan ya, tetapi apakah pendapatmu ini, seorang mempunyai dua anak laki-laki, ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Ya. Terus lalu orang itu pergi pada anak yang kedua dan berkata dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Nah, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Yang melakukan kehendak ayahnya ternyata anak yang kedua, ya kan? Nah, kenapa seperti itu? Terus kemudian di bawahnya Yesus mulai menyinggung, ya. Dia memang waktu itu berhadapan dengan orang Farisi ahli Taurat. Ya. Kebenaran diri mereka ini yang membuat mereka akhirnya apa? Diam, stuck, nggak mau lakukan kehendak Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang yang dari pemungut cukai, bahkan dari pelacur, akhirnya apa? Mereka memenangkan banyak jiwa-jiwa. Nah, mana yang kondisi kita saat ini? Ada di mana kita saat ini? Apakah kita diam aja, merasa sudah benar semuanya, nggak perlu berbuat sesuatu? Ya. Kalau kita merasa kita dikasih oleh Tuhan, ya, lakukan sesuatu bagi Dia. Bukan untuk kita dilayakkan, bukan untuk kita dibenarkan. Karena dari kecil kita diajari untuk kamu layak, untuk kamu menerima sesuatu, kamu harus layak dulu. Dari kecil kita dididik seperti itu. Tetapi dalam kasih karunia Tuhan, ya, kita dilayakkan sehingga kamu bisa menghasilkan, bisa menyatakan banyak potensi-potensi yang ada di dalam kamu, sehingga kamu bisa hidup di dalam kebenaran. Ke depan kami mau yang rencana bikin sebuah outbound untuk anak-anak muda. Ya. Lagi dirancang juga untuk yang sudah berusia. Outbound enggak Bu? Tapi aman outboundnya. Di tangan orang yang profesional. Tadi pagi kita ketemu ya sama manajemen outbound. Dia punya konsep luar biasa sekali. Artinya apa? Dia sendiri, loh kok beda yang selama ini kami terima ya konsep keselamatan itu, konsep pertobatan itu. Selama ini orang dimotivasi untuk berbuat baik, untuk tahu potensi-potensi hidupnya, benar nggak? Itu baik, iya baik. Tetapi selama dia masih belum berubah jati diri, itu semua sia-sia. Ya. Orang yang paling berhikmat di dunia ini dikatakan apa di Alkitab? Siapa? Salomo, ya enggak? Ya, Salomo hikmatnya luar biasa. Bahkan dia buktikan dia menjadi kaya raya, lebih kaya dari raja manapun. Ya, dia menguasai banyak wilayah, benar enggak? Ya, dia berhasil sukses karena hikmatnya luar biasa. Tapi orang yang paling berhikmat ini berkata seperti ini pada akhirnya. Segala sesuatu, ingat, segala sesuatu yang ada di bawah matahari ini, ya, yang diperbuat di bawah matahari ini, di bawah kolong langit itu, semuanya seperti menjaring angin. Artinya apa? Sia-sia. Sia-sia. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, berubah jati diri kita dari orang berdosa, dari anak-anak dunia ini, berubah menjadi orang yang dibenarkan Tuhan. Ketika kita berubah menjadi anak Tuhan, dikatakan kita bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari surga. Ketika saya mengalami melayani anak-anak yang di penjara, mereka akhirnya balik lagi ke penjara lagi setelah dibebaskan. Kenapa? Karena keluarganya tidak menerima, gereja tidak mau menerima. Nah itu yang terjadi. Terus ada pertanyaan lagi, ya.
ada pertanyaan lagi. Ini juga terjadi juga di zaman sekarang ini. Bayangkan ya, jati diri ini, perubahan jati diri penting sekali. Jadi kalau kita ada temennya misalkan, ada anaknya, atau temannya anaknya, atau saudara, kamu udah lahir baru. Selalu, ini pernah kalian layan untuk lahir baru juga. Karena itu penting sekali, berubah jati diri dulu. Ya, setelah cinta jati diri, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan sudah tidak murka lagi pada manusia. Semua murkanya sudah ditimpakan pada anaknya, pada Yesus. Tuhan tidak sedang dalam hati yang galau, ya kan? Tapi dalam damai dengan manusia. Ya. Oleh karena itu apa? Kita manfaatkan ini. Kita pergunakan ini sebaik-baiknya. Ya, sudah mengalami lahir baru. Ya. Menjadi orang yang benar dan kudus, punya segala potensi-potensi yang tidak bisa diukur, karena demikian besar kasih Tuhan pada kita, sedemikian besar kasih Tuhan pada manusia. Ya, kasih karunia itu bukan suatu sifat, ya, tetapi suatu pribadi, yaitu Yesus itu sendiri. Jadi kalau dia berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Tuhan. Ya. Kalau dia saat ini berhenti mengasihi, dia berhenti jadi Tuhan. Dia tidak pernah merancangkan sakit penyakit, dia tidak pernah merancangkan masalah-masalah, benar nggak? Yakin nggak? Jadi kalau ada orang ngomong, oh aku lagi diuji nih, aku lagi diizinkan Tuhan dapat sakit ini, mau sakit aja ditebus sama dia nggak punya rancangan sakit penyakit. Rancangan dia rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Amin. Ya, dia nggak perlu pakai cara sakit penyakit untuk mendidik orang, tidak perlu. Dia punya firman yang berkuasa, firman yang punya otoritas, firman yang memerdekakan. Ya. Dia punya Roh Kudus yang 24 jam mendidik kita. Dia tidak perlu tangan-tangan lain untuk mendidik kita. Ya. Bagian kita, ya, fungsi saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan. Ya. Apa yang sudah saya alami, saya share. Ya. Jadi mulai saat ini, mulai memiliki pengertian, perbarui akal budi kita bahwa Tuhan kita ini baik. Setuju? Sepakat ya? Tuhan kita ini baik dan kebaikannya nggak bisa kita ukur, kasihnya nggak bisa kita ukur. Ya, dia tidak pernah mengizinkan segala sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup kita. Tetapi karena kita masih ada di dunia ini, masih ada di dalam dunia ini, masih ada di dalam kuasa dosa, ya, kita bisa saja mengalami sakit penyakit, tapi itu bukan dari Tuhan. Nah, kita diberikan otoritas, kita diberikan kuasa, ya, untuk lepas dari itu semua. Ya, kesaksian saya ketika saya COVID kemarin, di COVID kemarin itu saya luar biasa sekali, excited. Kenapa? Saya benar-benar bukan saya menjadi perilaku firman Tuhan, tapi saya mengalami firman itu sendiri. Ya, di mana semuanya banyak yang tumbang, di mana semuanya, oh kamu harus berhikmat dong. Ya. Jadi saya bilang seperti, berhikmat mana? Kamu sembunyi, kamu takut, atau kamu berhikmat percaya dengan Tuhan, firman Tuhan. Bagi saya, firman Tuhan ini lebih dari hikmat apapun. Nah, firman ngomong seperti ini ya saya ikutin aja, sederhana. Jadi selama COVID kami tidak pernah sakit, dan kami tidak pernah ada di 3 stay tunggu. Ya. Ada orang meninggal, gerejanya yang mengalami melayani, kami layani. Gereja pada tutup, kami malah buka. Bukan karena kuat gagah kita, tapi firman itu yang menjamin kita. Ya, kita ketika sepakat dengan firman Tuhan, oh ya, makanya Tuhan berkata seperti ini. Ya. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Pertama harus tidak khawatir dulu. Kenapa tidak khawatir? Kita tahu kita punya Tuhan, ya, yang luar biasa. Tidak ada alasan kita untuk khawatir. Ya. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa dan permohonan tidak ada yang salah di situ. Ya. Tapi dengan cara apa? Ucapan syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Karena kita sudah tahu Tuhan pasti beri.
Dan Tuhan pasti sudah berikan itu. Makanya kita mengucap syukur. Amin. Ya. Ketika Yesus mau memberi makan 5.000 orang, ya, ketika Yesus memberi makan, apa yang dilakukan? Mengucap syukur. Karena dia tahu Bapaknya. Dia nggak perlu minta lagi pada Bapaknya, karena dia tahu Bapaknya menyediakan. Ketika Yesus Yesus membangkitkan Lazarus, dia mengucap syukur. Dan dia untuk Bapak bangkitkan, dia udah. Dia mengucap syukur karena pasti Bapaknya lakukan apa yang dia mau. Dia tidak perintahkan. Jadi kita lakukan aja yang sama. Kita mengucap syukur. Kenapa? Karena semuanya sudah Tuhan selesaikan. Setelah itu kita perintahkan. Dan kita berjalan tetap setia di situ. Tetap setia itu seperti itu. Jadi kita tetap setia. Kalau belum terjadi, kau masih sakit, kau masih lemah, kau masih ada masalah, tetap setia. Setia di dalam sepakat dengan firman Tuhan. Amin. Ya, itu kekuatan kita. Jadi kita mesti pindah dulu jati diri kita. Ya. Oh iya, kita sudah pindah jati diri, ya. Sudah lahir baru, sudah bukan dari dunia ini. Kita mengalami kehidupan sejak itu juga, bukan nanti. Ya. Tapi sejak saat ini kita sudah mengalami kekekalan, karena kita tidak akan mati. Mati secara daging, ya mungkin bisa. Ya. Tetapi kita akan hidup selamanya dengan Tuhan. Permulaan hidup kita dengan Tuhan, hidup kekal dengan Tuhan dimulai ketika kita lahir baru. Nah, mulai kita hari demi hari. Apa yang kita baca dari firman Tuhan, apa yang kita dengar dari firman Tuhan, kita sepakat dan mengucap syukur itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Amin. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih-Mu sehingga kami tidak bisa mengukur dengan apapun juga. Bahkan dengan kekuatan kami, bahkan dengan otak kami tidak bisa mengukur itu semua. Karena begitu besarnya kasih-Mu, dan kasih-Mu itu sudah dinyatakan di dalam anak-Mu Yesus. Murka Kamu atas segala dosa-dosa sudah ditaruh di dalam Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, karena hanya di dalam Dia ada jalan menuju Engkau. Terima kasih Tuhan, saat ini kami percaya, kami sepakat dengan firman-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Ketika kami menjadi anak-anak-Mu, segala otoritas ada di dalam-Mu, ada di dalam kami juga. Segala kuasa yang ada di dalam kamu, ada di dalam kami juga. Segala potensi-potensi yang Engkau punya, kami juga punya. Karena Engkau ada di dalam kami. Engkau tidak pernah keluar dari kami. Bahkan Engkau tidak pernah bisa meninggalkan kami. Walaupun kami masih berbuat salah, walaupun kami masih berbuat dosa, Engkau tetap setia ada bersama-sama dengan kami. Engkau tetap melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membuat kami celaka. Engkau tidak pernah membuat kami sakit. Engkau tidak pernah membuat kami di dalam masa keterpurukan. Engkau Tuhan yang aktif, yang setiap hari mencari kami, mengangkat kami ketika kami jatuh. Kami tidak bisa membalas dengan apapun juga. Kasih karunia-Mu terlalu mahal bagi kami. Kami tidak bisa membayar apapun juga Tuhan. Bahkan dengan kesucian kekudusan kami, bahkan dengan perbuatan baik sekalipun, bahkan dengan harta milik kami Tuhan, nggak bisa Tuhan. Satu-satunya yang kami terima, kami hanya bisa mengucap syukur Tuhan, dan kami mau hidup di dalam melakukan setiap perkara-perkara yang ajaib bersama Tuhan. Membawa jiwa-jiwa pada Engkau Tuhan, untuk mereka pun dipulihkan, untuk mereka mengalami kelahiran baru, untuk mereka dirubahkan jati diri mereka. Karena kami tidak bisa, sebaik-baiknya kami tidak bisa membawa mereka menjadi jati diri yang baru, merubah hidup mereka. Hanya Engkau satu-satunya, karena Engkau pencipta mereka, pencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Luar biasa Tuhan, Engkau didik kami hari demi hari Tuhan. Kami mengalami kasih Tuhan. Kami mengalami pemulihan, kami mengalami kesembuhan, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh penghiburan, kami mempunyai hikmat, kami mempunyai pewahyuan, kami mempunyai pengetahuan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang ada di tempat ini. Kami sebenarnya kami berpisah satu sama lain, kami tetap terikat di dalam satu roh dengan Engkau Tuhan, di dalam satu tubuh-Mu Tuhan, dan Engkau menjadi kepala kami Tuhan.
sehingga kami saling mengasihi satu sama lain, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur dan kami terima semua berkat-berkat daripada surgawi. Kami terima semua di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita semuanya diberkati berkata, amin.